Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan untuk perhitungan harga dari AHSP dan juga schedule RAB. Sebelumnya kemarin waktu di UTS itu kan saya sudah menghitung di volume. Nah, dari volume ini nanti masuk di rekap terus masuk ke RAB. Sebelum itu dari sumber Mas Petro edisi 2 tahun 2025 itu untuk upah kerja di sini pekerja biasa ini satuannya itu per hari. Tim pekerja biasa itu 85.000, mandor 125.000, tukang listrik 120.000, tukang kayu 120.000, kepala tukang kayu 130.000, tukang batu 120, kepala tukang batu 130, tukang besi 125, kepala tukang besi 130, tukang cat 125, kepala tukang cat 130, tukang plitur itu di 130. Kemudian untuk tukang jalan, tukang gali dan tukang mas masak aspal itu di 85.000, tukang ledeng itu di 130, masinis 175, pembantu masinis 125.000, penjaga api 85.000, penjaga malam 85, supir 175.000 dan pembantu supir 100.000. Kemudian untuk analisa di pekerjaan itu saya lanjut untuk di harga satuan bahan bangunan dan analisa harga. Di sini pada pekerjaan pagar, pemasangan pagar sementara itu sudah diketahui pekerjaannya siapa saja dan biaya per harinya itu berapa dan juga bahan yang dibutuhkan itu apa saja, sehingga di sini harga satuan pekerjaan didapat di 601.441,50 eh, rupiah. Eh, ini sesuai dengan AHSP di Mas Petro di edisi 2 tahun 2025 di wilayah Kota Semarang. Kemudian untuk pengukuran dan pemasangan bupleng didapat 141,762 ribu rupiah. Terus untuk pembuatan kantor didapat di 1.984.180 rupiah. Pembangunan gudang itu di 1.763.657 rupiah. Pembersihan lapangan dan perataan harga satuannya di 16.225 rupiah. Kemudian untuk pekerjaan tanah didapat untuk tanah penggali tanah dalam 1 meter di 73.562 rupiah. Tanah 2 meter di 90.337 rupiah. Urugan urugan itu didapat 53.625 rupiah. Urugan pasir didapat 240.625 rupiah. Kemudian pekerjaan di bawah itu analisanya sudah ada di AHSP sehingga kita menyesuaikan dengan kebutuhan bahan dan tenaga saja, dan di harga satuan nanti sudah harus sama dengan AHSP. Kemudian setelah analisa ini dihitung selesai sampai bawah sampai akhir pengerjaan itu kita rekap di HSPK. Di sini sudah kita rekap. HSPK ini kita panduannya berasal dari Mas Petro di edisi 2 tahun 2025. Kenapa kita pakai yang 2025? Karena kebetulan yang 2026 itu baru saja keluar dan kita antisipasi menggunakan yang edisi sebelumnya. Setelah kita hitung di analisa,
Kemudian kita rekap di HSPK ini. Setelah direkap semua, di sini sudah termasuk dalam urutan pekerjaan. Kemudian kita urutkan di RAB. RAB ini adalah rekapan dari analisa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harga dari HSPK Kota Semarang. Setelah RAB didapat, ini sudah dihitung. Jadi nilai harga satuan itu dikalikan dengan volume dan volume pekerjaan. Nanti didapat harga hasil akhir. Di sini untuk pembangunan total rencana biaya untuk rumah dua lantai saya itu dibutuhkan anggaran 1.860.666.046 rupiah. Dan kemudian kita tambahkan dengan PPN 10% dari total harga rencana kita, yaitu didapat 108.066.604 rupiah. Sehingga jumlah anggaran biaya yang kita butuhkan untuk membangun rumah dua lantai itu di 1.188.732.650 rupiah dan dibulatkan menjadi 1.188.733.000. Kemudian untuk ini rekap karena tadi udah dihitung, kemudian sudah direkap semua, sehingga pembuatan schedule RAB kita gunakan berdasarkan dari rekap RAB di sini. Di sini ada uraian pekerjaan, satuan pekerjaan, volume, dan jumlah harga yang sudah kita sesuaikan dengan perhitungan di RAB. Untuk estimasi pengerjaan ini kita estimasikan pengerjaan satu pengerjaan itu sudah dalam berapa minggu perkiraan kita itu sudah selesai dengan perkiraan bahwa dengan ada maupun tidak ada kendala tersebut itu sudah dalam waktu kurun estimasi kita sudah selesai. Misalkan ini untuk pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter, itu kita estimasikan pengerjaan di 2 minggu. 2 minggu ini kita estimasi untuk semua pekerjaan mulai persiapan sampai selesai. Dengan ada maupun tidak adanya kendala, dalam 2 minggu ini pengerjaan ini harus selesai. Dan sampai bawah itu kita asumsikan untuk proses pengerjaan itu berapa lama. Coba kita dikira-kira, namun perkiraan kita itu harus masuk akal. Dan kemudian setelah plotting selesai, plotting sudah kita lakukan semua. Di sini kita melakukan eh, penjumlahan di progres mingguan. Di minggu pertama sampai selesai, berhubung di sini saya menggunakan 6 bulan atau 24 minggu. Untuk progres mingguan ini dari minggu pertama kita jumlah semua pekerjaan yang dilakukan di minggu pertama itu apa aja, sehingga didapat 2,129%. Di minggu kedua 2,780%. Kemudian setelah progres mingguan kita dapat semua, kita lakukan eh, perhitungan di progres kumulatif, yaitu progres minggu ini ditambah dengan progres minggu sebelumnya. Di hasil akhir itu harus bernilai 100%. 100% ini menandakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dan telah selesai. Kemudian kita buat kurva S, yaitu kurva schedule jalannya pekerjaan. Di sini setelah saya buat kurva S, dapat dilihat bahwa eh, bentuk dari kurva S ini tidak terlalu kenaikannya tidak terlalu curam. Berarti menandakan bahwa progres itu konstan dan tidak ada kemungkinan untuk lembur-lembur ataupun kejar target dan percepatan. Ke- Setelah kita lakukan perhitungan di schedule, hal yang wajib kita lakukan adalah
mengkontrol semua pekerjaan harus bernilai 100%. Apabila eh, ini tidak 100% semua, berarti mengatakan bahwa ada satu pekerjaan di mana 1 minggu tersebut pekerjaan itu tidak jalan. Hal ini menandakan bahwa progres itu akan terlambat. Oke. Mungkin saya cukupkan untuk presentasi di schedule dan AHSP untuk rumah 2 lantai yang saya buat. Misalkan ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.